saya persilahkan. Terima kasih kepada Gurunda Bapak Dokter Haji Mulyawan yang sudah memberikan motivasi pada kita semua. Bapak Ibu semua, unik sekali perjalanan yang saya lalui ini. Sebelum saya rilis ke publik secara langsung, itu kami membuka pelatihan secara online. Dan itu kita juga membuka privat secara online. Berbayar sekitar 199.000 pada awalnya. Dan luar biasanya saya mendatangi dulu Pak Dr. Mulya. Dan itu sudah ada pendaftar 7 orang. Ketika itu sudah ada yang mendaftar 7 orang. Waduh, dikali 200.000 agak lumayan nih gitu kan. Kalau dilihat dari segi pendapatan lah. Dan saya mendatangi beliau Pak Haji Mulyawan. Dan beliau berkata, Dri, sayang ini jihad, kata beliau. Tidak apa-apa, silahkan kamu mau harga 300 ke 400, 500, silahkan. Tapi kalau ingin Allah yang langsung membayarnya, gratiskan saja. Seperti itu beliau ketika saya ininya. Dan jujur saja Bu, untuk mengeluarkan, untuk merilis program metode Kamilah ini, proses 1 tahun, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada siang, tidak ada malam, terus-terusan membuat video, karena satu videonya ini harus memakan waktu 5 jam untuk membuat video animasi itu. Selanjutnya belum ISBN dan lain sebagainya, kurang lebih sekitar 15 juta kami sudah keluar. Belum lagi pemikiran dan lain sebagainya. Belum lagi ketika fokus kami terus-terusan dan menolak rezeki yang ada gitu. Pak, ini ada orderan, nanti dulu deh. Lagi full. Pak, ini ada orderan, nanti dulu deh, lagi full. Saking pengen selesainya metode Kamilah ini. Setelah beres semuanya dan ada pendaftarnya sebanyak 7 orang, Pak Dokter Mulyawan menyarankan saya, gratiskan saja. Waduh, itu luar biasa Bu. Memang awalnya saya kurang setuju. Karena menurut saya wajar ketika saya dan luar biasanya yang 7 orang ini pertama laki-laki meninggal, yang keempat laki-laki meninggal juga. Dan kalau yang ada hanya 2 perempuan. Tapi barokallah, Allah juga setelah adanya tahun kemarin perjuangan luar biasa, ternyata Allah menggantikan kembali dengan anak kami yang kelima dan juga alhamdulillah laki-laki. Dan itu langsung saya diingatkan kepada anak-anak saya, diingatkan kepada orang tua saya yang belum 40 harinya meninggal, mertua yang belum 1 minggu meninggal, belum lagi banyak sekali dosa dari dulu mungkinnya sampai dengan sekarang yang belum saya tebati dan lain sebagainya. Nangis malam-malam Pak, nangis malam-malam, lamun teu mah upami aya jalmi mah cegana saha maneh kayak kesurupan aja gitu malam-malam gogoakan gitu, bukan gitu, tapi benar-benar kencang gitu, nangisnya itu benar-benar kencang. Seharusnya saya gembira karena akan mendapatkan uang saat itu, tapi Allah hanya butuh 1 detik untuk membalikan saya. Dan setelah subuh, orang yang paling pertama saya kirimkan video-videonya secara gratis itu adalah Pak Dokter Mulyawan. Pak, terima kasih banyak. Itu sambil nangis saya, aduh berat itu untuk mengirimkan itu berat sekali. Dan setelah Pak Haji Mulyawan, 7 orang yang tadi mau berbayar itu saya gratiskan semuanya, silahkan gunakan saja, terus silahkan manfaatkan di rumah, mudah-mudahan bermanfaat. Stop sampai di situ, saya nggak nawar-nawarin lagi ke orang. Dan luar biasanya Allah mengirimkan, Dri isi di sini, Dri isi di desa ini, Dri isi di desa ini, tanpa saya minta Pak, luar biasa sekali. Bahkan untuk saat ini saya juga difasilitasi oleh beliau, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan
SD juga alhamdulillah semakin maju. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai lagi. Ini alasan mengapa kami berjalan berdakwah di jalan ini di agenda ya saya. Miris sekali Bapak Ibu ketika kita melihat data ini yaitu 2 Maret 2020, miris lebih dari 50% umat muslim di Indonesia belum bisa mengaji. Ini insya Allah bisa dicek di Google ya. Mungkin saja karena kelas 6 ketika keluar SD itu, kalau SD punten bukan untuk merendahkan, kalau SD negeri ataupun SD biasa itu kemungkinannya ada sekitar 30-40% yang belum bisa mengaji ketika lulus SD. SDIT saja ini kemungkinannya ada 5-10% yang belum bisa mengaji. Sedangkan keinginan mereka untuk mengaji ini setelah SMP ini sudah lewat. Mereka sudah tahu pergaulan, sudah mereka itu dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika besarnya ditambah lagi mu'alaf, ditambah lagi preman insaf misalnya ya, terus ditambah lagi dan lain sebagainya, mungkin saja 50% sampai dengan saat ini. Dan ini datanya dari pikiran rakyat. Mereka juga mengambil data dari lembaga yang valid. Selanjutnya, next ini perkembangan teknologi, ini yang kedua ya. Kenapa kita berjalan di jalan ini? Intinya Bapak Ibu, jujur saja, perkembangan teknologi saat ini sangat cepat sekali. Bahkan kita untuk saat ini dipaksa untuk melek teknologi ya. Next, klik. Ya, dipaksa dengan adanya COVID ini kita mau tidak mau HP nuka pungkur cinit-nit jantan Android dan kudu belajar ya. Terus belanja biasanya ke pasar jadi online. Terus dari tatap muka jadi daring ya dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali, ini tidak bisa kita tahan. Bahkan kalau kita mau mungkin mencaci maki tentang teknologi ini, toh kita juga menggunakan, betul tidak? Alangkah mirisnya ketika misalnya kita melihat bahwa penemuan paling berbahaya tahun 2020 yaitu HP, dari HP bla bla bla. Kita sendiri tiap pagi, kita sendiri tiap bangun tidur mau tidur pegang terus dan lain sebagainya. Ya, jadi daripada kita mencaci, lebih baik kita berteman saja dan kita juga akan meminimalisir dampak pengaruh buruk yang dari teknologi itu. Bapak Ibu, next. Baik, kita akan inikan ke permasalahan yang anak ya. Bayangkan Bapak Ibu, anak kita ini sudah generasinya sudah berbeda dengan kita. Kalau dulu zaman milenial, kalau saya mungkin milenial ya. Terus ada juga terus generasi apalah. Dan sekarang mungkin generasinya generasi digital. Karena apa? Karena dari mulai rahimnya saja mereka sudah terpapar digital. USG-nya dipapar digital. Bahkan para ulama itu menyatakan bahwa ketika anak dalam kandungan perdengarkan Al-Quran gitu. Ya, karena itu kan teknologi Bu. Mereka sudah terpapar teknologi dari mulai rahim. Selanjutnya ketika keluar dari alam rahim, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah bisa melihat, dia nangis keras-keras. Lalu kita menyuruh kakaknya, kak, setelin apa aja lah biar anaknya anteng. HP nih. Terus 4 tahun, 2 tahun, kira-kira ketika mereka memegang HP kita ambil gimana Bu? Nangis Bu. Terus ketika misalnya sekarang saat ini pembelajaran sudah daring, belanja sudah daring dan lain sebagainya, kita tetap paksakan bahwa anak kita ini bahwa ini tuh barang berbahaya, nggak boleh. Seperti itu. Ini akan sangat kurang bijak. Intinya kurang bijak. Tetapi bagaimana caranya kita mengarahkan, karena di dalam HP ini tidak semuanya jelek, betul? Kita tinggal jadwalkan saja.
kita tinggal sepakati saja dengan anak, dan mana yang baik silahkan, mana yang jelek tinggalkan, seperti itu saja. Ya, dan bayangkan apabila kita ibaratkan anak ini nih, dari kecil terpapar bahkan sehingga dewasa, dia sudah biasa dengan gadget, TV sudah ada, internet sudah banyak. Bayangkan Bu, dari rahim melihat audio, mendengar audio, udah gede, kalau udah sampai dewasa dan lain sebagainya, dia sudah banyak informasi yang masuk ke sini, gambar-gambar, video-video sudah masuk. Kalau diaplikasikan, kalau jadi aplikasi berapa giga? Upami nanti WhatsApp seberapa giga? 150 megabyte kalau nggak salah ya. Ya, 150 megabyte WhatsApp. Terus game-game terbaru nih, Game terbaru. Hah? Mobile Legends seberapa giga? 2 giga. 2 giga. Kira-kira kalau untuk anak kita nih, Mobile Legends ini sudah ada pergerakannya bagus, tembak-tembakannya seperti real, suaranya sangat bagus, bisa kerjasama dengan yang lain. Anak kita dari mulai alam rahim sampai dengan saat ini dewasa, banyak sekali media yang masuk ke sini, informasi yang masuk ke sini. Kira-kira berapa giga? Upami jantan aplikasi kita arahkan menjadi apa? Seberapa giga cukup? 20 giga cukup? 100 giga cukup? Ya, next. Bagaimana apabila kita dengan mereka ini aplikasi yang besar, Bu? Mereka ini adalah aplikasi yang sangat besar. Terus kita paksakan, kita install, tadi Mobile Legends kita install di HP Android Duos yang dulu mungkin 3G. Ya, yang internetnya H+. Bisa enggak Bu Punten? Bisa tidak? Bisa. Tapi langsung padam, apa ya? Berat, ya, ataupun langsung ditolak oleh sistem. Dan terjadilah hack problem. Aduh, nyalahkan karena HP. Bahkan WhatsApp saja untuk saat ini tidak bisa pakai HP yang lawas. Untuk saat ini 2021 ya, ini sudah rilis, tidak bisa menggunakan HP yang lawas. Next up. Maka solusinya tidak ada lagi. Ketika aplikasi yang besar membutuhkan apa Bu? HP yang canggih, HP yang minimalnya RAM-nya besar dan lain sebagainya, memadai lah. Sama Ibu, Bapak Ibu, halnya dengan anak-anak kita saat ini. Ketika kita paksakan anak-anak kita ini yang sangat banyak sekali informasi, gambar-gambar, video dan lain sebagainya, tapi kita paksakan dengan pembelajaran yang kamu diam, duduk, dengarkan ibu, misalnya ya. Kira-kira cocok atau tidak? Ketika kita paksakan pun akan menjadi guru marah-marah, murang kalina stres. Next up. Silahkan dicek Bapak Ibu, kita akan, kalau betul silahkan jawab iya, kalau tidak ya diam aja. Oh salah itu enggak gitu, di saya bagus, di saya udah berjalan. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau iya, tolong kata jujur iya. Bu, Pak, ketika pelajaran yang sedang ada sekarang ini terus kita paksakan kepada anak, kira-kira anak mudah stres untuk belajar Al-Quran dulu ya. Untuk belajar Al-Quran kita kaitkan dengan belajar Al-Quran, bukan untuk umum. Ketika kita paksakan belajar Al-Quran ke anak-anak kita ini bertahannya lama atau malah hilang moodnya ketika lama, kira-kira iya atau tidak? Anak menjadi tidak patuh, contoh, nah duduk, dia baru 5 menit udah lari-lari. Kira-kira iya atau tidak anak menjadi tidak patuh? Terus kira-kira anak banyak alasan ketika belajar, iya tidak? Aduh, pada zaman dulu Bu, mau ke WC dulu Bu ya. Bu ini belum diserutin Bu ini dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan. Selanjutnya kira-kira anak mudah lupa tidak? Selanjutnya guru menjadi tidak nyaman saat mengajar, betul tidak?
upami aya urang kali anu teu daek cicing teh, aduh sugan we anjing kelebet. Udah gitu, oke sih, jarang lah, guru gitu jarang. Tapi ketika ada, waduh, ini akan ekstra nih. Kalau ada ya, insya Allah ibu rumah sudah terbiasa dengan anak-anak seperti itu. Next up, belum lagi ini pembelajaran, teknis pembelajaran yang kita rasakan saat ini. Kira-kira untuk mengajarkan Al-Quran butuh dalam satu hari ya. Ini butuh berapa jam? 1 jam cukup? Setengah jam? Faktanya di lapangan 1 jam maksimal. Betul. 30 menit kalau di TKR apapun. Bahkan kalau di beberapa TPA, TPI, TPK dan lain sebagainya, karena anaknya banyak, memungkinkan anak ini hanya 5 menit satu orang. Bahkan 2 menit, udah, maju, udah, maju lagi, udah, karena saking banyaknya anak. Selanjutnya pencapaian siswa yang berbeda-beda, betul tidak? Silahkan cek lah. Anak-anak ini pasti ketika kita metodenya klasikal saja dengan metode yang ada, mungkin anak ini akan sangat berbeda. Ini mah cepat, ini mah kurang, ini mah agak kesulitan. Yang akhirnya mau tidak mau yang cepat jadi ke bawah lagi, yang sedang jadi terbawa lagi lambat dan lain sebagainya. Ini kendala-kendala yang kita rasakan. Dan juga kira-kira Bu, berapa waktu lamanya anak-anak kita ini bisa mengaji? 1 tahun bisa? Lulus TK kira-kira langsung bisa ngaji tidak? Tidak ya? Kelas 1 SD bisa ngaji tidak? Jarang sekali. Kelas 2? Jangan ini ya, mudah-mudahan ada, kebanyakan tidak misalnya gitu ya. Ataupun silakan terus terang saja. Kelas 4 ya kita pastikan saja bahwa membutuhkan bertahun-tahun untuk anak belajar Al-Quran, betul tidak? Betul ya, ini dirasakan. Dan Kamilah ini berjalannya dari sana, bukan dari untuk pengen buat metode buat anak, tidak. Ini berjalannya dari permasalahan dulu yang ada, karena sebelumnya kita menggunakan metode-metode yang ada dulu. Kamilah ini, ternyata sudah diterapkan ini. Bahkan saya karena dulu waktu di kepala sekolah di SDIT, malu Bu ketika ada anak kelas 6 belum bisa mengaji, orang tuanya komplain, masa anak saya di sekolah di SDIT belum bisa mengaji? Sudah gitu, komplain langsung. Yang akhirnya, waduh, ini saya harus ikut pelatihan. Dan alhamdulillah waktu itu Iqra ikut, Al-Barqi ikut, Tilawati ikut, dan terus-terusan saking pengennya anak lulus kelas 6 ini sudah semuanya sudah bisa ngaji. Tapi jujur saja mereka masih kesulitan, jujur saja. Dan sedangkan anak ini kalau tidak di pesantren kan, kalau tidak ke SMP IT kan, ini akan lost Bu ya. Misalnya ke SMP biasa, ini akan lost, hilang kontrol dari kita yang akhirnya sibuk di OSIS-nya, sibuk di kegiatannya, mungkin sibuk pacarannya dan lain sebagainya. Ini sudah akan banyak sekali gangguan-gangguan ketika mereka sudah lulus SD. Maka selanjutnya, next, kita harus akui bahwa anak ini adalah titipan ilahi, berkembang sesuai fitrahnya. Anak ini luar biasa, Bu. Jujur saja, kira-kira Bu, ayat temurang kali anu bodoh. Adakah anak yang bodoh? Yakin anak pas lahir itu semuanya akan menjadi anak yang cerdas, betul? Ayah guru di dia, punten, ayah bapak ibu guru, ayahnya. Kalau mahasiswa mah kayaknya belum merasain bagaimana mengajarnya kayaknya. Tapi kalau guru karena saya juga guru, jadi tahu apa? Oke lah, 1 bulan kita ngajar anak, oke, baik-baik saja. 2 bulan kita mengajarkan 1 tambah 1, 2 tambah 2. Ada anak 2 bulan, oke lah, baik-baik saja. Tapi ketika 8 bulan ke sana ternyata anak belum bisa membaca, menulis, oke, belum biasa, bahkan kelas 2 belum bisa, kelas 3 belum bisa, kelas 4 belum bisa, maka
suka terbesit dalam hati. Budak teh kumaha itu. Ya, anak ini tuh bagaimana sudah 4 tahun bahkan sudah kelas 6 kok belum bisa baca. Padahal mah saya teh ada asal sama dengan yang lain, ngajarin anaknya sama, tapi kok anaknya belum bisa baca kayaknya sampai 6 tahun gitu. Yang akhirnya muncullah punten, karena saya juga dulu pernah gitu, bodoh, hese, ngalayan, badung, nakal dan lain sebagainya. Ya seperti itulah. Ya punten, saya harus mengucapkan ini karena memang jangan sampai kita juga terbiasa dengan hal ini karena ternyata ucapan itu adalah doa ya untuk anak-anak kita. Tugas kita adalah mengetahui kan anak-anak kita ini kata di dalam hadisnya juga sudah dititipkan rezekinya, sudah dititipkan usianya, jodohnya, baik dan buruknya, betul tidak? Di dalam rahim ibu. Yang artinya mereka ketika keluar dari alam rahim mereka sudah dititipkan bekal mereka masing-masing untuk hidup mereka. Itu yang harus kita yakini loh. Tapi bekalnya itu berbeda. Dan kekurangan dititipkan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk supaya belajar sampai akhir hayat. Nih dititipkan oleh Allah sebagai modal kamu hidup. Kekurangannya cari oleh kamu sampai kamu meninggal. Kan itu tugasnya. Dan berarti yang harus kita ketahui misteri apa yang ada di anak kita. Itu PR-nya, Bu. PR-nya itu. Bukan PR-nya, bukan kita salah ataupun anak bodoh, bukan. PR-nya kita harus mengetahui apa yang Allah titipkan melalui anak kita, seperti itu. Dan jawabannya sudah ada 1400 tahun yang lalu. Next. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku adalah budak ilmu. Kuncinya adalah Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu, Sayyidina Ali. Dan kita sepakati bersama bahwa pendidikan yang paling bijak itu bukan menolak dengan perubahan ataupun pesatnya perkembangan zaman. Tetapi tugas kita saat ini adalah bagaimana caranya meminimalisir dampak buruk ataupun negatif dari perubahan zaman itu. Barangkali 5 tahun ke depan bukan lagi gadget, Bu. Mungkin jam tangan, mungkin langsung kirim SMS, misalnya ya. Kan sekarang sudah ada motor yang terbang juga. Betul. Sekarang sudah ada taksi terbang juga sudah ada, dan tidak memungkinkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini akan berubah lagi. Tugas kita selaku pendidik adalah meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Sepakat, Bu? Sepakat ya? Baik. Maka ketika kita tahu, oh anak ini dititipkan oleh Allah itu seperti ini, modalnya itu ini. Anak ini dititipkan oleh Allah itu modalnya ini modalnya ini. Ketika sinkron, orang tua, guru tahu kelebihan anak-anak didiknya, saya yakin. Ini aja sudah dibuktikan lah oleh orang tuanya Rian inilah. Kita mah gaji mungkin 2 juta juga ngap-ngapan ya 1 bulan. Ini mah sudah 2,8 triliun per tahun. Bayangkan ya. Ini orang tua yang tahu bahwa anak saya kelebihannya ini. Ini saya harus kembangkan ya. Dan dia kembangkan di sana. Yakin tuh Bu, orang tuanya kecepretan deh ya. Pasti bukan hanya kecepretan, juga yang mengatur keuangannya juga orang tuanya, betul tidak? Dan saya yakin ketika di lembaga sekolah gurunya tahu kelebihan anak, si ini masih seperti ini seperti ini. Saya yakin bahwa sekolah itu akan menjadi sekolah yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Titipan apa sih Allah berikan kepada anak-anak kita? Baik, kita akan bahas. Mohon maaf, saya membahasnya dari sini supaya paham ya. Ini kapan pelatihannya? Kita bahas dulu dari sini.
Nanti supaya, oh iya metode Kamilah itu berdasarkan ini loh lahirnya seperti itu, ya. Baik, Bapak Ibu, next. Ya, macam-macam gaya belajar anak menurut para ahli, bukan saya ya, para ahli ya. Ada 3 macam, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Anak kita ketika lahir ini mereka akan belajar. Mereka ini akan belajar merangkak dan lain sebagainya. Bahkan sampai usia balita, mungkin mereka memang harus belajar, terus-terusan belajar. Dan Allah hanya menitipkan belajarnya ini ternyata menurut para ahli ini hanya 3. Ada yang 5, tapi kalau yang 5 ini sudah mereka besar, sudah saya kaji semuanya. Dan hanya untuk anak kecil ini hanya 3 saja lah. Saya yakini ini hanya 3 saja. Apa itu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik? Insya Allah bukan untuk mengajarkan, tapi saya hanya mengingatkan, oh iya dulu saya pernah mengikuti pelatihan ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini hanya mengingatkan saja. Next up. Baik, kita akan bahas gaya belajar visual itu seperti apa. Gaya belajar visual yaitu mereka mempunyai kemampuan belajar dengan melihat. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak visual ini, Bu. Pak. Yang pertama, mereka bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Selanjutnya tidak terganggu dengan suara-suara berisik. Contoh, ibu guru nulis di payung, dia akan melihat itu. Betul? Dia tidak akan melihat kemana-mana, dia akan melihat ibu. 1 tambah 1, 2, dia akan melihat ibu. Selanjutnya ketika ada teman-temannya yang ngacauin, misalnya yang ngacauin, gandeng dan lain sebagainya, anak ini akan tetap diam, perhatikan ibu. Selanjutnya memiliki hobi membaca. Anak-anak kita hari ini akan literasi dulu 5 menit. Anak ini paling suka membaca, tanpa yuna. Selanjutnya suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Anak-anak, ibu guru membuat kapal terbang dari kertas. Silakan perhatikan ya. Anak ini bisa meniru langsung. Sukanya seperti itu. Selanjutnya memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, pemahaman artistik. Ketika ibu misalnya, anak-anak ini dihafalkan di rumah ya, perkalian 1 sampai 5. Ketika mereka hafal, itu insya Allah akan kuat di sini. Bahkan cenderung mereka akan menjadi menjadi anak-anak yang mengikuti lomba-lomba di luar sekolah, karena mereka ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang bagus untuk akademiknya. Selanjutnya belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Ibu ke kanan, dia akan melihat ke kanan. Ibu ke kiri, dia akan melihat ke kiri. Anak-anak perhatikan ibu ya, dia akan melihat. Karena dia sukanya melihat. Bahkan ketika ibu jamendut, kamu diam, dia akan langsung, tinggalin ibu jamendut. Tuh kan. Dia akan langsung, karena dia melihat ibu jamendut. Dia nggak suka ibu melihat ibu jamendut, sukanya melihat ibunya senyum dan lain sebagainya. Selanjutnya memiliki kemampuan menggambar, mencatat sesuatu dengan detail. Resep Bu, nah gambar tiasa, nulis hot tiasa, rapih tulisan nanti. Selanjutnya memiliki orangnya cenderung rapi, harum, teratur, berdisiplin dan lain sebagainya lah. Berpakaian indah, lewatin dan lain sebagainya. Iya sabarlah langsung dilebatkan. Dia akan perhatikan itu. Orang-orang ini yang jujur saja, ini dalam konvensional ini suka kita anggap adalah anak-anak terbaik, betul tidak? Dalam akademik ini bahkan kita selaku orang tua cenderung membandingkan anak kita dengan anak ini loh. Tinggali si itu mah, lihat si ini mah, dia sudah beres kerjaan PR-nya, dia sudah tinggali ke belajar dan lain sebagainya. Kita suka membedakan anak kita dengan anak ini, karena anak ini luar biasa bagus dan mereka pasti mendapatkan predikat 1, 2, 3, 4, 5. Next up. Selanjutnya adalah anak-anak yang belajar dengan auditori. Mereka ini yang suka mendengar. Ini titipan yang Allah titipkan kepada anak kita, ternyata mereka belajar juga dengan yang auditori saja.
Sedikit kelebihan, banyak yang kekurangan. Mereka memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Jadi upami ibu nulis di payung terus kurang mohon maaf saya nggak boleh pakai bahasa Sunda ya karena ada orang Jakarta juga. Betul. Ketika anak kita mengajarkan di depan dengan menulis, ya anak-anak ini tulis ya, anak ini gak bakalan nulis tuh. Pokoknya anak-anak auditori ini adalah anak-anak yang di kelasnya ini kadang suka kita klaim bahwa anak-anak yang berisik, anak-anak yang suka ngobrol, anak-anak yang suka ngerumpi dan lain sebagainya. Ayah tuh Bu, Pak, Bu ada nggak? Ada. Memiliki tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasana berisik. Kalau ada yang berisik, daripada dia ikut pelajaran, dia akan ikutan berisik. Jadi tambah berisik aslinya. Selanjutnya senang mendengarkan cerita atau dibaca cerita. Jadi resepnya teh ketika suasana sudah tidak kondusif, ibu tinggal seperti ini. Anak-anak, ibu akan bercerita tentang ini ya. Dia akan langsung antusias. Oh, ibu mau cerita ya? Dia antusias. Dia senang mendengarkan. Selanjutnya bisa mengulangi informasi yang didengar. Suka bercerita, berdiskusi, bahkan kalau sudah dewasa merumpi. Ya, tapi rumpinya rumpi saya. Suka bercerita, berdiskusi, terus juga bisa mengulangi informasi yang didengar. Ketika dia mendapatkan informasi, dia jago untuk menyampaikan kembali ke orang tua. Contoh, ibu guruna marah-marah gitu ya, marah-marah di kelas. Kadang anak ini akan menyampaikan kembali kepada orang tua. Atau ibu gurunya menyampaikan kisah Nabi Adam. Anak ini akan cocok, akan pas sesuai dengan yang ibu sampaikan kepada orang tuanya ataupun kepada teman-temannya. Bahkan anak ini cenderung bisa menjiplak gaya gurunya, gaya temannya, gaya bicaranya dan lain sebagainya. Kekurangannya anak ini sering lupa, karena baru 5 menit sudah lupa lagi. A, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta. Coba sendiri. Ibu ta. Ya, kita lah suka sering lah seperti itulah. Tidak suka membaca petunjuk. Memang anak ini tidak akan suka membaca petunjuk. Ibu buatlah silahkan petunjuk yang besar di WC, siram. Setelah BAK silakan siram. Anak ini tidak akan menyiram. Jujur saja, dia tidak akan melihat apa yang kita tulis. Dia lebih sukanya, kamu kalau ke WC siram. Ya Bu, dia akan siram. Besoknya ingatkan lagi, kamu ke WC siram. Iya siram. Terus seperti itu. Memang seperti itu pengennya mendengarkan dia, bukan membaca, bukan melihat dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kenapa ada program pembiasaan di sekolah ya untuk itu, supaya mereka terbiasa mendengarkan dan sebagainya. Selanjutnya anak tidak tertarik memperhatikan sekitar. Jangan harap anak ini, anak-anak perhatikan, dia akan memperhatikan, jangan harap. Insya Allah 5 menit bertahan, selanjutnya tidak akan memperhatikan. Selanjutnya kurang cakap dalam mengarang dan menulis. Karena antara perhatikan tulisan anak awon, jelek dalam tulisan, kalau kata orang dulu suka makan ceker ayam, kata orang dulu, yang akhirnya tulisannya kurang bagus lah. Selanjutnya cenderung suka berbicara. Kalau berbicara paling jago. Dia suka berbicara, nyanyi-nyanyi, pembawa periang suasana. Anak-anak seperti ini. Metode belajar yang paling tepat adalah musik, menggunakan media auditori, pakai headset dan lain sebagainya, bernyanyi, berdiskusi, bercerita di depan kelas dan lain sebagainya. Dan mohon maaf sekali, anak-anak kita ini yang belajar dengan auditori ini kadang kalau dalam akademik, kalau dalam pembelajaran konvensional ini kita anggap adalah anak-anak yang kurang pintar, betul ya? Karena mereka jarang sekali untuk masuk ke 10 saja sulit. Adanya di 15 kalau ranking ya, 15, 20, 25. Paling tidak suka pelajaran matematika. Paling tidak suka biologi, kacau biologi, saya lebih baik gak masuk daripada harus ikut matematika. Ada yang seperti itu?
banyak. Itulah yang Allah titipkan ke anak-anak kita ini. Tapi kita tidak tahu sampai dengan saat ini. Dan yang luar biasanya ini anak yang ketiga, X. Anak yang belajar dengan kinestetik. Anak belajar dengan kinestetik ini yang baru 5 menit tidak bisa diam. Dia akan ketika belajar di kelas 5 menit dia akan lari kemana-mana, lompat-lompatan di meja, ngaherian nakalin anak yang teman-temannya dan lain sebagainya. Anak-anak ini luar biasa sekali, nggak bisa diam. Ada Bu, Pak di kelas? Ada ya? Kalau saya tiap hari juga ada 2 anak di sini. Dia pekerjaannya tiap hari bukan belajar Bu, di meja, jauh, naik ke lemari, coret-coret di atas dinding. Tiap hari silakan cek kelas di bawah itu banyak sekali coretan, bahkan sampai atas plafon Bu. Saking luar biasanya anak ini, hiperaktifnya luar biasa. Tapi kita, nantilah saya yang itunya ya. Bagaimana ciri-cirinya ketika menghafal mereka berjalan? Mereka ini sebenarnya dengan bergerak itu bukan diam, tapi mereka adalah belajarnya dengan bergerak. Selanjutnya menyukai belajar dengan praktek langsung, bukan orang teori, bukan. Orangnya orang praktek. Sukanya main bola, sukanya jalan-jalan, kalau belajar pusing, stres. Ya kalau belajar stres. Sukanya kegiatan, kegiatan aktivis misalnya gitulah. Sukanya seperti itu. Kurang suka dalam belajar. Terus memiliki perkembangan otak, anaknya aktif dan banyak bergerak. Selanjutnya memiliki perkembangan otak yang baik, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Jadi anak ini tidak akan kesulitan ketika kita jelaskan. Anak-anak, kapal terbang itu mempunyai sayap 2. Terus ketika di bandara dia akan terbang ke atas. Dia sulit untuk berimajinasi. Dia harus pakai objek, media pembelajaran. Nih kapal terbang, nih bandaranya. Ini dia akan terbang seperti ini, dia akan langsung masuk. Kalau tidak seperti itu, dia akan lari-lari ke sana ke sini. Selanjutnya menyukai aktivitas pembelajaran aktif dan permainan. Resep nanti main-main, resep nanti pembelajaran yang aktif, tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan dengan gaya belajar hanya duduk dan diam mendengarkan. Bosan. Metode belajar yang cocok, kerja sama tim, bergerak, mengeksplorasi lingkungan, dan dengan berjalan-jalan, permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Dan jujur saja Bapak Ibu, anak-anak kinestetik ini untuk kita saat ini karena pembelajaran konvensional yang ada, kita menganggap anak-anak ini adalah anak-anak pembuat masalah. Berat abdi kedah nyarios cenah teh Bu, asli, karena kita sepakat bahwa di awal kita menyepakati tidak ada anak yang bodoh, betul? Tapi dalam belajar konvensional, jujur saja kita suka mengecap, si itu mah anak itu baretote bangornya luar biasa, nakalnya luar biasa. Tapi lihat Bu, pernah nggak kita berpikir bahwa anak yang dulunya nakal saat ini sukses? Ada? Itu teh anak tuh dulunya itu tukang di kelas itu paling luar biasa. Tapi sekarang sukses anak itu. Bahkan kita balik, mohon maaf. Anak yang kita anggap paling pintar dulunya di sekolah dan sekarang adanya di pabrik misalnya ya dan lain sebagainya. Allah sudah menitipkan kepada tiap-tiap kepada manusia, ini contohnya kepada anak-anak visual, mereka bagus di orang-orang administrasi. Mereka sukanya belajar diem di satu tempat belakang komputer, bahkan kalau guru ini paling cepat untuk melaksanakan administrasi ini anak-anak visual. Bagus administrasinya. Dan anak-anak auditor ini, mohon izin, anak-anak auditor ini adalah anak-anak yang saat ini mungkin menjadi para orator,
para kiai. Dan resepnya nyerius, resepnya menjelaskan, resepnya tampil depan umum, anak-anak auditori ke depannya. Dan mungkin saja IR Soekarno karena menjadi orator terbaik se-Asia, dia adalah orang-orang auditori. Saya yakin karena auditori ini harus ada titipan dari Allah, baru dia akan semakin bagus. Dan jujur saja Bu, anak-anak yang kinestetik tidak bisa diam kita anggap anak masalah, memungkinkan bahwa nanti ketika dia menjadi pekerja yang suka datang ke sana, datang ke sini, datang kemari dan lain sebagainya, silaturahmi ke sana, silaturahmi ke sini, pokoknya nggak bisa diam di rumah. Selama pandemi kemarin orang-orang yang mencetuskan pandemi tidak ada, saya akan tetap bekerja, itu orang-orang kinestetik tuh nggak bisa diam di rumah, sehari stres di rumah, aduh saya nggak bisa kemana-mana, stres nggak bisa diam. Ada yang bisa diam, ya orang-orang visual, orang-orang auditori kadang suka diam, karena mereka akan mendengarkan wah bahaya di keluar. Tapi orang-orang yang tidak mau, orang-orang kinestetik ini dia nggak akan percaya dengan melihat data COVID mati sekian, sembuh sekian, dia tidak akan percaya. Kata dokter, hati-hati ini dan lain sebagainya, hati-hati jangan ke sini, hati-hati nak, misalnya ke anak-anak ya, nah hati-hati ya, ini adalah kelereng, kamu jangan dimasukkan ke sini nanti ininya berdarah. Anak auditori ini akan ngawaro, dia akan nurut. Iya Bu ya, ini nanti sakit di sini ya Bu ya, iya. Nanti di sininya bisa berdarah Bu, bisa. Jangan ya, jangan dimasukkan kelereng ke sini ya. Iya Bu, baik, dia mendengarkan. Anak-anak visual ketika dia, nah ini kalau dimasuk ke sini, ini akan di sini nih. Ini susah keluar nih, nggak boleh ya. Oh siap Bu, siap. Tapi anak kinestetik dijelasin sama kita, dijelasin, jangan ya, ini nggak boleh. Pasti dia ambil kelereng itu dia masukkan. Kenapa kan ibu itu sudah bilang nggak boleh. Pengen nyoba aja Bu, pengen tahu aja apa yang ibu sampaikan betul tidak? Alasannya sesimpel itu. Jadi anak-anak ini jujur saja tidak akan percaya dengan apa yang ibu katakan, tidak akan percaya dengan apa yang dia lihat. Dia akan lebih penasaran. Dan jujur saja anak-anak saya, bahkan saya sendiri ini dianggap anak pembuat masalah dulu itu. Jujur saja, anak pembuat, saya kalau sekarang ini saya seperti ini, itu suka komen di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Teh, Bu, itu yang isi acara dulu nakal luar biasa. Aslinya itu. Soalnya saya lulus Assalam ini bukan bisa ngaji, malah buat grup band. Ke Bogor, ke Bandung, ke Cianjur, tampil di sana sini. Sukanya ini mendaki gunung mana gitulahnya, resep nanti gitu, ada cicing di rumah. Tapi ketika Allah sudah memberikan jalannya, kinestetik kan tadi saya masuknya belajarnya dengan kinestetik. Selebihnya cari sama kamu untuk belajar. Kinestetiknya 40, 30 audionya, 30 visualnya. Alhamdulillah Bu, jantan oleh buku metode Kamila. Seharusnya anak-anak visual yang lebih suka menulis, membaca dan lain sebagainya. Tapi karena adanya harus belajar dan lain sebagainya, ya alhamdulillah. Siapa tahu meskipun anak kita yang kita anggap saat ini adalah anak-anak bangor, anak-anak bandel, anak-anak tukang berkelahi dan lain sebagainya, insya Allah ketika kita ridho, ketika ikhlas, ketika kita meyakini anak-anak kita ini tidak ada yang bodoh, saya yakin Allah akan membukakan jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Next maka bagaimana solusinya? Oke lah, ada 3 anak ya yang berbeda. Gimana solusinya? Ada nggak solusi? Solusinya ada Bu. Bahkan bangun tidur ingatlah karena bangun tidur ingatnya karena mau istirahat ingatlah karena jika cara bagaimana disimpanlah di bumi ya.
Emotnya itu karena HP seluruhnya, tapi bukan HP-nya. Kalau HP adalah media yang diisikan beberapa metode. Apa yang ada di dalam HP? Yaitu mempermudah, betul? Apa yang mempermudah? Menyenangkan, betul? Ada visualnya, dapat dilihat, terus dapat didengar, bisa didengar ya? Terus juga ada kinestetiknya, ada pergerakan kinestetik itu bergerak, terus-terusan bergerak. Kenapa sekarang game itu lebih banyak disukai oleh anak-anak muda? Karena memang semuanya ada di situ. Kinestetik pergerakannya ada, audionya bagus, visualnya terlihat. Bahkan sok pakai HT idealnya, sampai lupa HP-nya langsung dilempar kalau misalnya kalah gitu ya. Karena memang bagus itu tuh, kita perlu apa ya? Perlu meng-ATM-kan, amati, tiru, modifikasi untuk pembelajaran di sekolah. Next. Ya, banyak sekali Bapak Ibu metode Kamila, metode Al-Quran. Yang selanjutnya yang kanan, yang sebelah sana, ini adalah metode-metode yang memang berbayar ya. Dan inilah yang tadinya awalnya kita melihat bahwa waduh ini metode-metode yang lain ini mahal banget ya. Boleh dong saya juga menjual mahal, intinya seperti itu. Waktu tadi awal ya, pemikiran saya harus menjual 199.000, ini pemikirannya dari sini. Bahwa metode-metode yang ada ini mahal semua. Ini metode yang yang sebelah sana itu buku dan juga CD 385.000. Selanjutnya ya paket untuk siswanya itu 135.000. Yang kedua ya itu saya mohon izin saya tidak sebutkan namanya karena ini online ya. Itu hanya untuk anaknya saja. Kemarin kami beli untuk sekolah ini kurang lebih 450.000 untuk sekolahnya, untuk media pembelajaran. Anak-anaknya 135.000. Selanjutnya, yang sana mohon maaf. Yang sana buku beserta CD, Bapak Ibu tidak perlu pelatihan. Ya, yang sebelah sana. Jadi Ibu 385 plus pelatihan. Tapi kira-kira anak kita akan kebeli nggak? Nggak mungkin kan anak kita bisa kebeli. Contohnya yang kedua, itu paket anak gitu, paket anaknya segitu. Kira-kira akan kebeli nggak anak? Oke lah SDIT swasta mungkin bisa, tapi TKR PAUD yang ada ini tidak akan bisa. Terus metode-metode yang sebelah sini ini jujur saja ini harus pakai pelatihan, bahkan Ikro sendiri kalau belum pernah mengikuti pelatihan selama 3 hari itu pasti ada yang berbeda cara penyampaiannya. Bahkan ada yang 1 minggu, 1 bulan ada. Kalau misalnya belum mengikuti itu, punten mohon izin tidak akan pas dengan apa yang diinginkan oleh penyusun. Yang sebelah sini ya, ini untuk yang 60.000 ini memang kalau dipecah jadinya murah ya, tapi kalau 6-nya ya 60.000. Selanjutnya dan lain sebagainya lah. Saya tidak perlu membahas itu dan semuanya. Yang paling murah meriah adalah apa? Ya, yang akhirnya kita datang lagi ke Ikro, dan kalau boleh dijujurkan tanpa ada rasa untuk menyepelekan dan lain sebagainya. Kira-kira Ikro ini kalau dari anak kinestetik, audio, visual, kira-kira cocoknya untuk anak yang mana? Visual. Anak visual, betul ya? Anak visual bukan berarti jelek, bagus untuk anak sulit untuk anak auditori dan oke ya, aman ya di sini ya, aman ya. Baik, next. Memperkenalkan ini metode Kamila, Bapak Ibu yang sudah dipegang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bukunya, karena saat ini kami belum mempunyai percetakan yang besar gitu, yang bisa mencetak dengan harga murah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, insya Allah dalam metode Kamila ini sudah ada 5 fungsi dalam bukunya: membaca Al-Quran dengan nyanyian dan warna, menulis Al-Quran, tajwid dasar, tahsin surat-surat pendek, lembar target pembelajaran.
Insya Allah ini sudah di ISBN-kan, dan untuk penerbitan ini dari CP Penerbit Pengancar Ilmu. Kenapa harus metode Kamilah? Next. Saya tidak bahas yang nomor 1, next. Nomor 2, next. Ini tidak usah dibahas yang nomor 1, nomor 2 karena ini kaitannya dengan dengan menawarkan kerjasama kalau ini. Tapi jujur saja ini pangsa, kalaupun ingin usaha, ini pangsa pasarnya sangat luas gitu Pak. 50% umat Islam dari 229 juta jiwa di Indonesia. Setengahnya berarti ada 114 jiwa juta yang ada di Indonesia. Kalau mau dijihadkan, dan insya Allah akan ada hasilnya. Selanjutnya terdapat 386 sekolah TK RAPAUD di seluruh Indonesia. Belum lagi TPA, TPI, SD, MI dan lain sebagainya. Ini kalaupun ingin berbisnis, insya Allah bisnisnya berkah dan sangat luas sekali pasarnya. Selanjutnya ini sistem yang memudahkan, insya Allah kami sudah share ya di grup ya, 48 animasi setiap pertemuan itu diperuntukkan untuk pegangan guru dan untuk murojaah siswa. Kalau untuk belajar langsung kurang pas, karena hanya satu kali. Ya, kaitan dengan video itu kan durasi dan lain sebagainya. Spek ini mohon izin, ini kan speknya saya baru punya yang kurang mapan lah, yang akhirnya hanya durasinya ini hanya beberapa detik, beberapa menit saja, yang akhirnya baru bisa satu kali. Ikuti setelah gurumu sebanyak 3 kali. Pada faktanya silahkan ulangi setelah 3 kali ataupun 5 kali dan lain sebagainya. Ini kita sudah share, dan selanjutnya next. Insya Allah mudah-mudahan metode Kamilah ini lebih mudah dan menyenangkan bagi pelajar dan pengajar karena menggunakan nyanyian dan warna sehingga belajar dapat bersama-sama. Anak lebih mengingat pelajaran karena langsung diterapkan hot, lebih familiar karena menggunakan video baik online ataupun offline. Linknya sudah kami share, silakan di-download untuk offline. Kalau untuk online, aplikasinya silakan digunakan. Selanjutnya lebih fleksibel karena anak dapat memutar berulang-ulang. Ya, berulang-ulang baik di rumah. Jadi tidak ada alasan untuk anak belajar daring misalnya ya, belajar daring. Aduh ibu, saya lagi di luar kota. Ya kan ini ada aplikasinya. Belajar saja dari aplikasi ya. Oh iya. Dan kita tidak perlu menjelaskan terus-terusan. Karena mereka akan mengulang lagi videonya, belum bisa mengulang lagi videonya, dan mudah-mudahan di video ada kinestetik, ada audio, ada visu, mewakili setiap gaya belajar anak. Baik, keluar dulu yang file yang satu lagi. Saya jelaskan ya Bapak Ibu untuk materi metode Kamilahnya yang tadi PDF. Bisa dicoba, nggak bisa, udah kita aja. Baik Bapak Ibu, ini adalah metode Kamilah. Selanjutnya next. Itu wireless bukan? Ya. Itu mouse-nya, saya ajak pinjam. Baik, ini ada daftar isinya dan kita langsung saja ke nyanyian. Mohon izin saya nyanyikan, dan di nyanyian itu sebenarnya apabila kurang enak itu suara saya dan anak saya, jadi semuanya serba manual karena waktu itu saat pandemi saya buat itu HP 2. Makanya tidak ada tidak ada rotan, akar pun jadi, itulah guru betul ya, nggak ada rotan, akar pun jadi. Untuk merekam itu saya mendownload
pelangi-pelangi, karena ini pelangi-pelangi ya, pelangi-pelangi dengan karaoke-nya. Yang HP yang satunya lagi untuk merekam anak saya sambil menyanyi, jadi berdua lah, langsung dijadikan video seperti itulah. Jadi insya Allah tidak ada batasan untuk kreativitas, Bu ya. Bapak Ibu, ini nyanyian kabilahnya saya nyanyikan, mohon izin kalau agak leong. Metode Kamilah belajar Quran mudah, merah hijaiyah, kuning fathah, hijau kasroh, biru doma. Kamilah, Kamilah, bebeki mudah. Bebeki singkatan dari belajar baca Quran. Boleh bersama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Metode Kamilah belajar Quran mudah, merah hijaiyah, kuning fathah, hijau kasroh, biru doma. Kamilah, Kamilah, bebeki mudah. Ini bisa digunakan sebelum belajar, ya, sebelum belajar. Anak-anak, sebelumnya ayo kita berdiri dulu sambil tepuk tangan misalnya, untuk supaya mood mereka ini keluar. Ya, supaya mood, ayo sambil tepuk tangan. Todo komilo bareng-bareng. Selanjutnya ini rumus warna dan nyanyian: merah hijaiyah, kuning fathah, hijau kasroh, biru doma. Ini nyanyiannya ya. Kalau untuk nama-nama hijaiyah ini sudah banyak sekali nyanyian-nyanyian yang ada, baik versi Upin Ipin dan lain sebagainya lah ya, banyak sekali. Nah, di sini kita akan menyanyikan bersama-sama alif ba ta tha jim ha kha zal za ro zai sin shin shod dot to zo ain rin pa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Ayo anak-anak sambil berdiri ya, kita akan menyanyikan huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha kha. Dinyanyikan saja, Bu. Dan jujur, anak kinestetik suka seperti itu. Sambil bergerak. Anak auditori suka tuh sambil nyanyi-nyanyi. Kalau anak visual, ini mereka bisa ngapain aja bisa. Luar biasa ya teman-teman. Anak ini jangan ditanyakan kelemahan ketika belajar konvensional. Bagus ya. Dia akan bisa mengikuti belajar apapun. Insya Allah. Ya, kecuali bercerita di depan. Agak sulit ya, akan agak kesulitan. Tapi kalau untuk anak auditori dan kinestetik ini akan suka. Kalau agak ada anak kinestetik ya guru ibu-ibu tinggal menyanyikan saja, dinyanyikan saja ya, nggak usah bergerak, cukup. Tapi kalau ada anak kinestetik sambil tangannya dilambaikan ya silakan, ya sambil keliling ya silakan. Itu mereka akan suka daripada ngacaukan yang lain. Lebih baik kita belajarkan seperti itu. Selanjutnya ini silahkan diulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, karena kenapa video itu diadakan bisa seperti ini, di kelas dibelajarkan seperti itu sampai anak hafal, lalu konfirmasi ke orang tua, ayah bunda, anak sudah menghafal, sekarang sudah menghafal huruf hijaiyah. Silahkan diputar di rumah sebelum tidur ya, diputar saja silahkan. Tinggal diputar. Mereka sambil bernyanyi-nyanyi. Nanti insya Allah setelah mereka hafal, kalau Sundanya hafal cangkem atau apa ya, hafal yang hafal banget gitu, mungkin lah kalau dalam Al-Quran. Baru kita perkenalkan dengan hurufnya sambil menunjuk ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Setelah hafal baru menunjuk ya, menunjuk dan membedakan. Jadi hafal dulu, membedakan, menunjuk baru membedakan. Selanjutnya, nah ini materi 1. Ya.
Materi 1 ini sama dengan nyanyian A, I, U, A, Ba, Ta, Sa, Ba, Bi, Bu, I, Bi, Ti, Si, Ta, Ti, Tu, U, Bu, Tu, Su, Sa, Si, Su, A, Bi, Tu, Sa. Sekali lagi ya, bareng-bareng silakan 1, 2, 3. A, I, U, A, Ba, Ta, Sa, Ba, Bi, Bu, I, Bi, Ti, Si, Ta, Ti, Tu, U, Bu, Tu, Su, Sa, Si, Su, A, Bi, Tu, Sa. Anak auditori kira-kira akan senang? Anak kinestetik? Belum tentu, karena harus sambil bergerak. Bagaimana gerakannya? Kalau saya berdiri kayaknya nggak kelihatan ya sama yang ini. Bisa bisa. Nggak usah lah, gini aja. Mohon izin sambil berdiri ya Bu ya. Kayaknya. Kalau untuk ada anak yang auditori, ini silakan, dan ini sudah kami tes di di Kober. Dikira saya Kober itu umur 5-6 tahun. Pas saya datang ke sana karena saya dipinta untuk melatih di Kober itu, ternyata anak umur 3 tahun, 4 tahun, kebayang nggak Bu? Datang saya aja itu langsung pada nangis, takut disuntik. Aduh, gak mau siur disuntik dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita panggil ke depan, ayo jangan takut, silakan ke depan. Kalau lompatan ke dapur dan lain sebagainya. Waduh, ini gimana, saya juga stres gitu, anak kecil itu gimana mau ini. Dan akhirnya, ayo kita akan nari, siapa yang mau nari? Oh aku. Akhirnya berjajar, yuk ikuti ya. Bener. Biar kedengaran sama yang ini apa? Pak H. Ini doma ya. Pat A Asro doma. Oke, kita nyanyikan. A, I, U, A, Ba, Ta, Sa. Patah semua. Ya. A, I, U, A, Ba, Ta, Sa, Ba, Bi, Bu, I, Bi, Ti, Si. Kasroh semua. Ya. Ta, Ti, Tu, U, Bu, Tu, Su. Boleh gini juga kan, sama aja ya. U, Bu, Tu, Su, Ba, Sa, Si, Su, A, Bi, Tu, Sa. Kenapa Bi, Tu, Sa? Karena perpaduan fathah, kasroh, doma. Jadi udah saja, tepuk tangan saja. Ya. Sekali lagi. A, I, U, A, Ba, Ta, Sa, Ba, Bi, Bu, I, Bi, Ti, Si, Ta, Ti, Tu, U, Bu, Tu, Su, Ba, Ta, Ti, Tu, A, Bi, Tu, Sa. Seperti itu. Sekali lagi. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya. Ini insya Allah langsung menulis. Dulu mungkin kita sempat mendengar ketika bahkan kita sendiri sekarang ini merasakan bahwa kalau ingin besok pidato, ya ini tips. Kalau ingin besok pidato, jangan dihafalkan, tapi tulis. Ya, triknya ini. Kalau dihafalkan ini akan sulit, tapi tulis. Itu akan langsung nyerap ke sini. Dan insya Allah besok itu tidak akan terlalu kacau, lupa dan lain sebagainya. Kalau saya untuk saat ini sudah tidak menulis. Kalau setiap ada rapat, bahkan mau acara-acara besar sebesar apapun, saya sudah tidak mempersiapkan apapun gitu. Kalau saya saat ini udah aja nggak berluyur seperti ini,
karena sudah terbiasa itu. Tapi kalau untuk anak-anak kita bahkan ini harus ditulis, yang akhirnya insya Allah nanti akan nempel ke otaknya langsung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini latihannya silakan ini untuk diperbanyak saja, bisa 2 kali misalnya tulis-tulisannya dan lain sebagainya. Dan ini jajiju sama aku tenang. Jajiju jaha khoda. Hapunten tapi rada centilnya ini. Jajiju jaha khoda. Ha hi ho ji hi khidi kho khi khu ju khu khudu da di du jadi hu hi. Intinya Bapak Ibu jangan terlalu cepat kalau ke anak ya, jangan terlalu cepat ke anak. Jadi pelan-pelan. A ja ji ju ja ha kho da ha he ho ji he khi di kho khi khu ju hu khu du da di du jadi hu he khu he. Hati-hati. Yang pertama silakan makhorijul hurufnya disampaikan dengan benar. Jangan sampai huruf kho jadi hu hi, jangan sampai. Biasakan khu hi khu hi kho khi khu da di du jadi khu hi. Ho-nya disampaikan. Selanjutnya tidak boleh ya. Ya, boleh. Untuk materi 1, apakah ada ketentuan waktunya atau disesuaikan dengan kemampuan anak? Yang kedua, apakah ketika mengulang untuk menulis atau tulis ulang, ketika kasroh itu seperti dicontoh, umpamanya fathahnya menggunakan spidol kuning. Ya, untuk kasroh spidol hijau, untuk domah spidol biru, apakah itu juga bisa membantu atau cukup dengan pensil saja? Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin bagi yang online, ini harus saya kemukakan kembali. Yang pertama tadi itu apa Bu? Pembelajaran materi 1, apakah waktunya berapa kali, terus juga untuk pertanyaan yang kedua ini apakah khotnya itu sama harus dengan warna, kalau fathah kuning, kalau kasroh hijau, kalau domah biru, seperti itu ya Bu ya? Oke, saya jawab untuk waktu ini silahkan Bapak Ibu kalau menyesuaikan waktunya saja, contoh 30 menit di kelas ya. Untuk ini saya menyarankan di kelas, digunakan di kelas baik TKRA PAUD, SD, MI dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk TPA, TPQ, pengajian umum ini akan agak bisa diterapkan, cuman ya jadi satu persatu lagi kalau di TPA, TPQ, karena kan anak itu tidak bareng-bareng, masuknya itu satu yang akhirnya akan berbeda. Untuk waktunya ini insya Allah mudah-mudahan sampai menulis khot ini 30 menit. Satu materi, pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama dan menulis khot ini 30 menit. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi materinya seperti ini. Anak-anak jangan diperkenalkan dulu, ini A, ini I, U, terus A, I, U, tidak. Langsung nyanyikan saja. Desa dialitan boleh ganeng. Langsung dinyanyikan saja. Anak-anak kita nyanyi berbareng-bareng ya. A, I, U, A, Ba, Ta, Sa. Ulangi setelah ibu sebanyak 3 kali ya. Gurunya dulu, anaknya. Gurunya, anaknya, seperti itu 3 kali.
Sekarang bareng-bareng sama ibu ya. 1, 2, 3. Oh, bareng-bareng sama gurunya. Oh, I, U. Kalau ada anak yang tidak bisa diam, ya sambil bergerak. Kalau anaknya Kalau anaknya ternyata aman, yang kinestetik aman, sudah saja tidak usah bergerak. Saran saya sudah tidak usah bergerak kalau yang kinestetik aman. Tapi kalau tidak aman baru sambil bergerak. Seperti itu. Jadi gerakan tadi khusus ketika ada anak yang memang kinestetik tadi supaya tidak suasananya supaya kondusif. Nah, untuk waktunya mudah-mudahan ini insya Allah di setengah 30 menit. Dan untuk menulis hot, ini silahkan bagaimana kreativitas guru saja. Apabila ingin fathahnya pakai kuning silahkan, domahnya pakai biru silahkan. Nggak ada mau pakai pensil saja silahkan. Ya, intinya mah kita tidak menentukan, fleksibel. Karena khawatirannya bukan untuk kita sih, khawatirannya anak-anak kita TK PAUD yang memang notabene-nya ya menengah ke bawah lah. Jangankan mungkin untuk buku, untuk jajannya saja tidak ada gitu. Yang akhirnya silakan fleksibel saja. Oke, selanjutnya ini sama ya tadi ya Jajiju. Ini juga saya nyanyikan da di du da za ro za za ri zu di ri ri zi ro ri ru du zu ru zu za zi zu za di du ri. Jadi duri, mudah-mudahan anak cepat. Yang 4 ini yang di bawah hampir beberapa kalimat saya mencarinya ini yang gampang diingat oleh anak. Ini paling sulit ibu nih. Yang ini paling sulit. Bahkan jangankan anak, gurunya pun harus latihan. Jujur saja, gurunya juga harus latihan. Sa si su sa sha so bo sha shi su si shi si di so si su su shu su bu bo di bu bo sha su si. Ini harus diulang-ulang bahkan beberapa kali pertemuan. Saran saya beberapa kali pertemuan untuk ini. Karena apa? Karena TKR PAUD, MI ataupun SDIT akan ini untuk 48 kali pertemuan sebenarnya. Buku ini disusun untuk 48 kali pertemuan. Berarti kalau diharikan ini kurang lebih cuma 3 bulan. Ya. Sedangkan anak ini kan belajar di TK ini 1 tahun. Sayang waktu, udah aja pecah Bu. Materi 1 menjadi beberapa kali pertemuan. Materi 2 beberapa kali pertemuan. Bahkan kalau nanti kesananya ini akan agak sulit. Yang akhirnya silahkan pecah saja. Bagaimana caranya menjadi 1 tahun. Selanjutnya po, ti, tu, po, zo, a, go, go, di, tu, ti, zi, ai, ri, a, i, o, tu, zu, u, ru, go, ri, ru, go, di, tu, ai. Selanjutnya pa, pi, pu, pa, ko, ka, la, ko, ki, pu, pi, ki, ki, li, ka, ki, ku, pu, tu, ku, lu, la, li, lu, lu, fa, ko. Alhamdulillah. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Ma, mi, mu, ana, wa, ha, na, ni, nu, mi, ni, wi, hi, wa, wi, wu, mu, nu, wu, hu, ha, hi, hu, ma, na, hu, wi.
Pilih pada digoreng, buihnya mana? Satu, dua, tiga. Ha, hi, hu, ha, la, a, ya. La, 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 hi, la, i, yi. A, i, u, hu, la, u, yu. Ya, yi, yu, ha, yu, a, la. Kenapa ini kok nggak la, li, u? Karena huruf hijaiyahnya juga lam, alif. Kalau kasroh berarti lam, ya. Kalau domah berarti harusnya lam, waw. Jadi la di sini juga ya. Dan di sini untuk lam alif ini silahkan kalau mau dipanjangkan silahkan, kalau mau dipendekkan juga silahkan. Karena dalam ranah ini kita masih belajar mengenal huruf, belum ke tajwid. Nanti kita perkenalkan tajwidnya di jilid keduanya. Ya, jadi ini la memang karena lam alif, bukan karena apa-apa. Selanjutnya ya itu untuk menulis untuk nyanyian ininya merumus warna sampai ke sini perkenalannya. Jadi silakan kalaupun lebih bagus ini diulang-ulang, Bu. Jangan dulu ke yang lain kalau mereka belum hafal yang ini. Selanjutnya ini untuk murojaah. Nah ini dimurojaahkan kalau tadi a, i, u, a, ba, ta, sa, karena mereka pasti sudah hafal. Silakan murojaah tapi dengan nyanyian yang berbeda. A, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, hu, da, di, du, da, di, du, za, zi, zu, ro, ri, ru, za, zi, zu. Misalnya, aduh menonton bosan, cuman itu aja pertemuan pertama untuk materi ini silahkan. Karena butuh 1 tahun ya, jadi bisa dipecah. Pertemuan pertama sampai za, pertemuan kedua misalnya sampai a, i, u, go, ri, gu, sampai sini misalnya. Pertemuan ketiga ini Pak Piku sampai ya, yu, misalnya seperti itu ya. Silahkan. Dan ini kan berarti tidak perlu pelatihan kalau metode Kamilah, jujur Bu ya. Karena memang videonya sudah tinggal diulang-ulang saja oleh gurunya. Tidak perlu Bapak Ibu guru, apalagi Ibu kepala sekolah ketika misalnya ada guru baru, aduh kalau ikro kan kemungkinan tidak semuanya bisa. Ataupun metode yang lain apalagi arbarki, kesulitan sekali kalau tidak ikut pelatihan. Kalau ini videonya ada gitu. Silahkan nih videonya ulang-ulang. Silahkan ulang-ulang di rumah, nanti baru besok mengajarkan ke anak. Sesuai saja ikuti perintah yang ada di video tersebut. Itu aja, beres selesai. Ya. Selanjutnya ini masih pakai nyanyian. Murojaah 2 juga sama. Kalau tadi AIU sekarang ditambah abitu. AIU sekarang abitu. Jadi disatukan ya, fathah, dhamma, kasrohnya disatukan. Selanjutnya ini tanwin. Anak-anak kemarin kita belajar a, i, u, ba, bi, bu. Sekarang kita belajar tanwin ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Seperti itu. Ya. Terus sampai dengan silakan dipecah kalaupun diperlukan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Selanjutnya ini qiraah 1. Nah ini qiraah ini diperuntukkan untuk naik level. Kalau anak belum bisa sampai dengan qiraah 3, ini mereka silahkan mengulang lagi. Mana yang kesulitan silahkan ulang lagi. Kalau di aplikasi yang kemarin saya share itu jilid 1 ini. Di akhir jilid 1 ya adalah yang ini. Kalau belum lulus silahkan diulangi lagi. Karena ini kan perpaduan antara fathah, kasroh, dhamma, tanwin. Dan ini juga racikan ya, diracik di alif, ba, ta dan lain sebagainya. Dan ini juga dinyanyikan. Abitu sun bati sujun
tasijuhun sajihuhun daliruzun zarijusun rojisusun jasisusun, seperti itu. Nah, yang mana Bu? Oh, itu kiroah 1, yang atas itu kiroah 3, benar. Nah, ini ya kiroah 1 ya. Abitusan bati sujan tasijuhan sajihuhon, seperti itu. Ya. Lanjut, itu juga sudah ada videonya. Silahkan diulang-ulang saja Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan secara keseluruhan, ini akan memakan waktu yang sangat lama, memungkinkan sampai sore gitu. Ya, karena videonya sudah ada, jadi tinggal diulang-ulang saja nanti. Ini enak banget, ini di YouTube. Jadi ustadznya dapat uang dong misalnya. Gak apa-apa, gak disubrek juga Bu, saya Marido. Nah, gak apa-apa, gak disubrek juga. Karena itu kita udah sosialisasi beberapa kali. Subreknya mah hanya 256 sampai dengan saat ini. Ya, gak apa-apa saya mau. Enggak nyari subrek saya, jadinya subreker aja lah. Ya itu mah apa? Banyol lah ya, Banyol ya. Ini sukun dan tasdid, ini sama dinyanyikan. Ini nyanyinya agak berbeda. Aba aban, ibi ibin, ubu ubun. Ini banyak qalqalah ya, banyak qalqalah. Aba aban, ibi ibin, ubu ubun. Batan, bitin, butun, tasan, titin, tusun. 3 pertemuan 3 kali untuk 1 kali pertemuan misalnya, karena kan 1 tahun ya Bu ya, masih bisa. Kenapa itu teh dinyanyian Al-Quran nggak boleh dinyanyikan dan lain sebagainya, nggak boleh. Ini hanya perkenalan saja. Kesininya ini tidak ada nyanyian kesininya. Ini sampai nyanyian itu sampai sini nih. Nah sampai sini aja. Ya, pintu masuknya dulu. Pintu masuknya pakai nyanyian, pakai gerakan supaya mereka lebih senang dulu lah. Lebih suka dulu. Bu, nanti orang anaknya itu, bu, ayo nama ibu teh tara galak. Ibu guru teh sekarang mah gak galak, malah ngajakin nyanyi sekarang mah. Enak, gerak-gerak dan lain sebagainya. Jadi minimalnya mereka suka lah seperti itulah. Ya. Kemarin mah kalau kemarin Bu, kalau ngaji itu ibu nanti melotot kan abdi teh misalnya ya. Akhirnya mau diajarkan nyanyi. Gitu dan minimalnya seperti itu dulu lah. Keseninya ini tidak membaca dengan nyanyian, ya. Di sininya ini, kenapa ini kan baru belajar, tapi kok ada Qul a'udzu birabbil nas. Lihat, ini tugasnya bukan membaca surat An-Nas, tapi silakan temukan berapakah tanda tasdid, berapakah tanda sukun tugasnya, ya. Jadi anak tidak perlu membaca Qul a'udzu birabbin nas, tapi dengan tugas sukun dan taswid mereka akan mendengarkan videonya, betul tidak? Videonya ada kan ya? Mendengarkan videonya ketika ragu-ragu dia akan memutar ulang videonya. Itu tasdidnya itu Qul a'udzu birabb. Lagi masih salah. Terus menerus diulang. Mudah-mudahan targetnya memang ini, tapi mereka sudah hafal surat Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan ya. Dan insya Allah ini kesininya juga sudah tidak menggunakan nyanyian lagi. Semuanya sudah ada ya Bu ya di video. Silakan sebelum mengajar dibaca dulu, dilihat dulu dan lain sebagainya.
Tapi kalau untuk di video saya menyarankan karena anak ini lebih cepat dengan jangan terlalu banyak nada karena tidak semuanya anak suka menyanyi. Anak visual ini tidak suka menyanyi, kalaupun suka menyanyi agak leong karena ya jujur saja yang anak suka nyanyi ini adalah anak-anak yang memang contoh auditori ya ini pasti suka menyanyi. Ya, jadi anak-anak yang diberikan kelebihan oleh Allah melalui suaranya, melalui tulisannya adalah anak-anak visual, melalui pergerakannya anak-anak aktivis nih. Wah, melalui pergerakannya luar biasa hebat. Ini anak-anak kinestetik. Mereka memiliki kelebihan masing-masing. Jangan samaratakan, itu poin intinya. Jangan samaratakan. Anak ini dipaksa untuk seperti ini, jangan, kasihan, stres, hilang moodnya nanti. Makanya kenapa saya berani membuka untuk 10 hari hafal 1 juz, surat An-Naba untuk nanti yang akan datang di bulan puasa. Ingin memberikan ataupun ingin ada kabar lah gitu ya, ataupun ingin memberitahukan bahwa anak ini luar biasa dengan kelebihannya masing-masing, intinya itu Bu. Tapi caranya harus seperti apa? Nah ini yang akan kami buktikan gitu. Caranya seperti apa? Karena jujur, ini nggak connect ke sini ya. Ini kalau di laptop saya ini sudah ada. Ini di SD ini kami ada anak yang luar biasa hiperaktif, bahkan bisa dikatakan apa ya? Kalau hiperaktifnya namanya autis, ya autis itu luar biasa, tidak bisa diamnya luar biasa. Kita nggak anggap dia ini adalah siswa yang belajar. Setiap hari ya kegiatannya gitu, loncat-loncat, naikkan lemari, coret-coret, larian batur, kabur dari kelas dan lain sebagainya. Tiap hari. Gurunya juga udah pusing, tapi luar biasanya suatu hari anak-anak yang lain ini sudah hafal surat An-Naba dan kita videokan satu persatu. Sini Soleha, sini yuk satu persatu di video surat An-Naba. Kami kirimkan ke orang tuanya. Satu orang kirimkan ke orang tuanya. Anak ini kami anggap tidak bisa apa-apa karena belajar juga enggak. Bukunya kosong semua. Mau mendengarkan enggak pernah mendengarkan karena lari terus. Tapi luar biasanya ketika semua beres, selesai, dia diem. Anak ini diem, gak mau kemana-mana. Atra, kamu mau? Karena untuk berbicara aja agak sulit, ya. Mau ngapalin? Coba duduk. Duduk, dia seperti ini, lalu dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Luar biasa, hafal. Videonya ada di sini. Saya nggak connect. Hafal luar biasa. Saat itu saya dan guru-guru seluruh anak harus dites, harus wajib dengan sistem seperti ini Bu. Dengan sistem yang MAV ini kami komunikasi dengan orang tua, dengarkan di rumah. Ini videonya silakan dengarkan di rumah, tidak perlu untuk ini. Dan alhamdulillah saat ini semua anak ini rata hafal di An-Naji'at, baik yang mau dianggap anak bodoh, anak pencari masalah, anak tedai cicing, semuanya hafal di surat An-Naji'at saat ini. Makanya saya sangat bergembira sekali dan bahkan orang tuanya pun pas hari keesokannya ini datang langsung nangis ke kami. Karena untuk di rumahnya saja ini seluruh rumahnya sudah dicoret-coret dan lain sebagainya. Dan ini juga menurut kami ini hal baru bagi kami, jujur saja ini bukan hal lama. Ini baru penemuan baru gitu, dan ini menyatakan bahwa kami betul, ini tidak ada anak yang bodoh. Betul, tidak ada anak yang nakal. Betul, tidak ada anak yang kurang pintar, tidak pintar. Betul sekali, kami bisa menyatakan seperti itu. Makanya kami ingin sekali menyampaikan dakwah ini. Yuk di bulan puasa nanti, bagi yang mempunyai anak yang kita anggap anak kinestetik, tidak bisa diam, bodoh dan lain sebagainya, silahkan bawa ke sini. Kami akan
10 hari hanya dari hari sore saja. Jam 4, jam setengah 4 antarkan ke sini, insya Allah ada bajar. Ibu nama mangga balanja, gitu namanya. Belanja di sini karena kita akan membuka bazar dan juga pameran besar. Anaknya simpan di kelas bawah. Kami akan didik mereka. Jam setengah 4 antarkan ke sini, jam 5 silakan bawa pulang gitu. Tiap hari, cuma 1 jam setengah. Jam 4, setengah 4 bawa, jam 5 silakan bawa pulang. Terus selama 10 hari. Di hari ke-10 mudah-mudahan jadi karena kami akan mengadakan acara besar-besaran. Mudah-mudahan kami bisa tampilkan anak-anak yang tadi itu di depan di auditorium nanti. Kita akan buktikan kepada halayak ramai bahwa betul tidak ada anak yang bodoh. Betul tidak ada anak yang nakal. Dan kalau kemarin di desa-desa kami sarankan para peserta bawa silakan anak yang sama gurunya dianggap kurang pintar, dan kita buktikan di situ. Saya seperti ini, terus ada tim saya yang melatih anak-anak di luar ruangan 1 jam. Langsung kita tampilkan kepada anak-anak, nih Bu, Pak, jujur itu saya masih terngiang, Pak, ini anak sudah 3 tahun sama saya belum bisa mengaji. Tos dipamilihankeun anu pang hese-hese na cek guru nate. Pang hese-hese na tos dipamilihkeun. Dalam waktu 1 jam anak itu kami suruh ke depan, terus memang malu, bukan karena gak bisa, malu. Dia malu, gak mau dikasih aji 10.000 sampai badai. Dan luar biasa bisa. A, I, U, A, B, T, S, babi, tanpa teks, babi, bu, ibi, itu depan mereka itu. Arem prakat tuh Bu, ditambah deh ada 50.000, kamu berangkali ada, oh rezeki ada berangkali luar biasa. Itu kami seperti itu, makanya jujur saja saya dulu dicap sebagai anak sapoe 3 kali galolotnya dan lain sebagainya. Ya Allah ya, tidak bisa diam karena untuk anak kinestetik ini penasarannya luar biasa. Penasaran. Jujur saja dulu saya suka berantem, hanya alasannya kecil Bu. Saya ingin merasakan belumnya orang Bogor, belumnya orang Jakarta. Contohnya seperti itu, simpel. Yang masalahnya belum Jakarta, cerita sok der gitu. Alasannya kecil, jujur saja anak-anak kita juga seperti itu, Bu. Tapi mereka dititipkan oleh Allah hal seperti itu. Tugas kita adalah mengetahuinya, itu tugas kita. Dan jujur saja saat ini di kami sudah tidak ada lagi prinsip anak bodoh, anak nakal, anak ini dan lain sebagainya. Justru ketika ada anak nakal yang dititipkan di kami akan jadikan anak yang jenius, kami jadikan anak yang luar biasa, karena Allah akan menitipkan orang-orang hebat melalui anak-anak kinestetik ini. Anak-anak anu kemungkinannya hari ini Pontianak, besok Jawa Barat, besok Kalimantan, besok Singapura, besok Malaysia, besok Amerika, besok London. Capek itu resep optimal. Lamun kita mah capek juga dulu. Tapi anak-anak ini, capek itu resep. Ayo, aman ada jangan kalau ini dunia mau orang keluar. Ayo, apalagi mana ayo. Mungkin aja seperti itu. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pemaparan saya tidak hanya berkaitan dengan Al-Quran, betapa pentingnya Al-Quran, tapi betapa luar biasanya anak-anak kita dengan berbagai macam kelebihannya. Saat ini mohon izin sekali, jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik kepada anak-anak kita. Nah, ya, insya Allah. Kembali lagi. Lanjut belum. Kata gini ya, ini juga betul. Ini jilid 1, jilid 2, ya, ini sama jilid 2 yaitu tajwid. Ini sudah masuk ke tajwid dan ini qiraah untuk memperlancar saja. Selanjutnya ini idhar ya.
Ini silakan. Sebenarnya ini untuk orang tua juga banyak Bu yang meminta, apalagi online. Online kita ada permintaan orang tua yang memang 56 tahun, 60, 40, banyak dari luar kota juga banyak yang meminta kepada kita untuk belajar Al-Quran. Bahkan saking pengennya luar biasanya belajar Al-Quran. Pak Bu, saya nggak punya buku, saya nggak bisa beli bukunya. Bisa nggak saya belinya dengan puasa Senin Kamis? Ya bisa, silakan. Silakan saya kirimkan nanti bukunya, nggak usah bayar. Itu saking pengennya, tapi bingung mau kemana gitu. Dan ini udah saya jihadkan kalau hal ini. Udah saya jihadkan, silakan siapa saja, orang mana saja silakan bisa. Ini juga ada, ayo temukan hukum idhar. Ini silakan anak-anak juga bisa ya, tinggal mencoret di bawah ataupun di atas, di bawah aja. Ini sampai halaman untuk jilid ini, jilid 2. Ini sampai halaman, betul, masih panjang. Ya ini sama, ini insya Allah dari mulai idhar sampai dengan tanda wakof, lafaz jalalah ya, ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tajwid juga di sini sudah ada. Dan ini untuk huruf muqatta'ah, alif, lam, ini sudah ada ya Bu ya. Ini harokatnya 6 harokat. 6 harokat itu seperti ini Bu. Alif bisa pakai ketukan ya. Alif, lam, ya, jadi 12. Ini sudah ada ketukan-ketukannya. Yang paling sulit ini kaf, ha, ya, ain, karena kan tidak boleh putus. Ya, makanya kita percepat saja. Kaf, ha, ya, ain, shad. Seperti itu. Dan dari sini, nah ini kalau di video ini sudah ke jilid 3 yang ini nih. Bacalah temukan hukum bacaan-bacaan. Ini insya Allah bisa menjadi tahfidz Bu ya. Untuk di TKR PAUD silakan bisa dijadikan tahfidz. Dan ini langsung menulis. Ini Anas, ini langsung menulis juga. Ya di sini insya Allah kalau sudah sering menulis, insya Allah sudah bisa menurut saya untuk menulis Al-Quran. Ini kalau udah beli falak, ini Al-Lahab, ya terus sampai dengan Al-Quraish kalau nggak salah. Ini silakan kalau untuk TKR PAUD ini bisa dijadikan juga untuk tahfidz, ya untuk tahfidz anak-anak karena kan ada materi yang diulang-ulang di situ. Dan ini yang terakhir ini lembar target bacaan. Ini jujur saja kenapa harus ada, karena biasanya kita seperti ini ketika membaca contoh Hutan Ikro misalnya ya. Andri silahkan ngaji ke depan, buka halaman 5 ya, buka halaman. Biasanya guru menanyakan seperti ini, Dri kemarin halaman berapa? Halaman 5 Pak, oh ya silahkan buka halaman 5. Besoknya pasti guru bertanya lagi, Dri kemarin halaman berapa? Kebanyakan kita itu seperti itu, betul tidak? Kalau ngaji-ngaji biasa, halaman berapa? Nanya ke anak halaman berapa? Kalau anaknya jujur enak. Tapi kalau anaknya pas halaman 6 sulit, dia akan tetap halaman 5 Pak. Oh ya 5 silakan. Besoknya halaman 5 Pak. Oh ya silakan. Gak ada data. Ya gak ada data gurunya mempercayai anak seperti itu saja. Tapi kalau ada data, tanggal sekian dan lain sebagainya. Mengenalkan huruf hijaiyah belum lancar 1 kali, belum lancar 2 kali, belum lancar 3 kali, lancar ketika 5 kali, checklist. Nanti ke orang tua silakan diparap ya, diparap semua orang tua. Ada kerjasama. Ya, terus sampai dengan di sini ya, saya kesini banget nih. Sampai dengan 47 kali pertemuan. Apa yang tidak ada akan 48 kali pertemuan. Yang tidak ada adalah menyanyi. Ya, yang tidak ada hanya menyanyinya saja. Nyanyi tidak usah dimurojaahkan. Yang apa? Metode qamilah ya gitu ya.
Eh, bisa aku saya bisa aku saya langsung aja ya Pak ininya ya. Bapak Ibu, ini tadi kita sampai, insya Allah ini sebentar lagi sudah selesai. Mudah-mudahan sebelum duhur. Sekarang jam berapa? 11:03. Insya Allah sebentar. SK dulu. Sebentar ya Bapak Ibu biar enak menjelaskannya. Bisa di escape dulu, di keluar ini dulu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan tadi selintas tentang metode Kamilah ya. Dan silakan Bapak Ibu berulang-ulang silakan untuk belajar ataupun ketika ingin menggunakan Kamilah ini bisa sebelum hari H, sebelum besok mengajar ini silakan ditonton dulu video. Bahkan banyak sekali yang mengajukan untuk dijadikan lembaga privat. Ada yang privat juga mengajukan ke kami, Pak, kami akan membuka lembaga privat, tapi kami akan menerapkan metode Kamilah. Itu sudah ada beberapa. Ada pengajian yang siswanya 150 siswa. Bayangkan di daerah Selabintana, ini mereka juga, Pak, kami akan branding pengajian saya dengan metode Kamilah, tapi tolong dilatih guru-gurunya, siap. Berbayar nggak? Tidak, gratis. Silakan. Kalau yang Sukabumi, kalau luar Sukabumi kan butuh waktu, butuh bensin, butuh dana. Sekarang jujur saja, berapa saya mau jalan kaki ke sana ya? Enggak, insya Allah tidak akan terlalu besar. Insya Allah jihad saya. Insya Allah jihad. Yang bisa saya datangi, meskipun misalnya dengan motor dan lain sebagainya, saya tidak akan mengharapkan biaya apapun. Kalau di luar motor, tenaga motor, karena saat ini saya habis Bu, semuanya habis Bu. Allah mendidik saya dulu dari nol ya. Saya dulu punya ini, semuanya habis dulu, semuanya habis dan menyisakan satu motor yang itu juga belum lunas gitu. Suka mogok dan lain sebagainya. Yang akhirnya jujur kemarin ada permintaan dari Palabuhan, Pak pengen dong kita latihan. Aduh Bu, punten tak biasa. Nah teman baru mogok motor lagi kayak itu misalnya. Memang seperti itu, bukan karena apa-apa, bukan. Tapi karena kondisi kita yang memang saat ini sedang berjuang. Bayangkan membuka SD pas Covid Bu, 1 Maret Covid ya. Kita membuka SD 16 Februari. Kita launching besar-besaran, besar sekali biaya untuk membuka launchingnya. Dan 1 Maret lockdown. Aduh, itu luar biasa. Guru harus digaji, anak sudah ada, masa kita bubarkan SD-nya dan lain sebagainya, yang akhirnya luar biasa. Jam modal, buat modal yang akhirnya habis semuanya. Dan saat ini alhamdulillah satu kelas sudah penuh, bahkan masih banyak yang ingin mendaftar. Amin. Mohon doanya saja Bapak. Dan betul apa yang dikatakan Pak Mulyawan, ketika kita merindukan mengikhlaskan sesuatu, insya Allah Allah lah yang akan membayar, yang akan memberi balasan. Berapa harga bukunya? Jujur saja Bapak Ibu, ini untuk pembelian buku ini ya, kita ini pernah menjual di angka 199.000 yang tadi saya sampaikan, dan ini laku. Tapi karena atas saran Pak Mulyawan maka ini dicoret. Selanjutnya di awal seminar kami menjual harga 50.000. Kami bawa bukunya sekitar 40 buku. Itu ludes. Jadi 50.000, wah, tinggal haji ya gitu ya. Nah, tapi luar biasa saya dipertemukan dengan Ketua Basnas waktu itu. Jadi oke lah, 50.000, 100.000 silakan. Tapi lamun Andre hayang jihad, dia kudu kasaan, kudu budak TK, bekal dengan 2.000 ke sekolah.
Rek kumaha dibeli. Arek kumaha arek dibeli ke barudak ayam memang bekalnya hanya 5.000, bekalnya hanya 2.000. Kebeli ke 50.000. Enggak. Turunkan nanti harganya cenah. Astagfirullahaladzim, aku mau jadi haji tahun ayeuna, cerita gitunya. Nah, teh yang akhirnya kami mencari percetakan yang murah, bahkan sampai Yogyakarta, Surabaya, enak ya kan online sekarang, Bandung dan lain sebagainya, dan hampir semuanya berada di angka 29.000 untuk bukunya saja. Karena full color, warna, dan juga hardcover, softcover dan lain sebagainya. Belum ongkos kirim. 29.000. Kebayang abdi karek mesena 29.000, abdi kedah ngical sabaraha kata KR Paud. Ya, ke anak TKR Paud harus menjual berapa? Mungkinan ya 50.000 lagi. Yang akhirnya semuanya saya cetak sendiri, Bu. Itu yang Bapak Ibu yang di depan itu malam tadi saya sampai jam 3 malam sekalian ya sholat malam lah ya akhirnya. Kalau sore jadi saya mah terbalik sekarang itu Bu, pagi dari siang sampai sore itu suka tidur 1 jam 2 jam dari habis isya sampai subuh lagi. Sampai subuh, setelah subuh saya tidur paling sakit jam 1 jam. Itu katakan mata merah terus seperti ini. Terus karena tiap hari seperti itu. Kalau siang saya seperti ini sosialisasi di SD dan lain sebagainya, malam saya nyetak buku kadang sampai subuh sampai ini. Karena pengen apa? Pengen harganya murah. Saya pengen harganya murah gitu. Jadi saya bisa memastikan, Pak, saya pesan buku, bisa nggak hari Selasa? Bisa, karena saya yang sendiri yang menyetaknya. Jadi saya bisa memastikan. Kalau orang lain kan bisa dipastikan. Saya pesan ke Jakarta, Pak, saya pesan buku, kapan adanya? Nggak tahu, belum datang. Saya nggak bisa memastikan. Makanya itu saya cetak sendiri karena dulu pernah 2012 pernah dipercetakan juga. 50.000 saya coret harganya bisa di angka 35.000 untuk satuan. Untuk satuan, bagi yang belum beli silahkan beli di angka 35.000. Kalau beli 5 silahkan di angka 25.000, diskon 30%. Kalau beli 5, Bapak Ibu bisa menjual lagi kepada siswa dan lain sebagainya di angka 35.000. Ada spare 10.000. Ya. Tapi kalau untuk lembaga sekolah yang ingin menerapkan metode Kamilah ataupun yang ingin mendaftar menjadi reseller untuk membuka privat, untuk membuka pengajian dan lain sebagainya, kan nggak mungkin juga kita beri harga 25.000. Silahkan tinggal mengajukan saja dan insya Allah akan ada penawaran harga terbaik. Bahkan kita saat ini sedang mencari agen dan juga distributor. Kalau distributor harga dari kaminya ya adalah 16.000 buka bayarnya. Kertas nalih tosek. Kalau distributor itu harga dari kaminya 16.000. Silakan karena memang kami bisa pastikan bahwa itu kami sendiri dan kami bisa menghitung berapa itu modalnya. Apalagi kalau Basnas ini luar biasa nawarnya. 10.000 lah. 10.000. Wah, ini gitu ya. Kalau Basnas mudah-mudahan doanya tahun 2021 tahun 2022 akan merilis 10.000 buku Kamilah untuk di Kabupaten Sukabumi melalui Basnas. Akan difasilitasi oleh Basnas Kabupaten Sukabumi dan mudah-mudahan kedepannya bisa ke kabupaten-kabupaten kota yang lain akan difasilitasi buku metode Kamilah di daerah-daerah yang lain. Jadi guru ngawas kepada nawar. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah 35.000 beli 5 25 dan dapatkan penawaran terbaik untuk lembaga sekolah TK Paud dan insya Allah kami akan memberikan juga media A3. Media A3-nya media A3-nya ini adalah 50 lembar ukuran A3 Bu ya. Kalau ngeprint saja sekarang A3 ngeprint 1 lembar warna full color berapa Bu? Di angka
4.000 sampai 5.000-an. A3 ya, A3 yang besar untuk media pembelajaran. Dikali 50 lembar. 5.000 misalnya contoh 5.000 lah. 5.000 dikali 50 lembar berapa Bu? 250.000. Jadi saya cukup untuk 100.000 saja. Karena targetnya saya ingin manfaat dulu lah, nggak dulu nyari keuntungan, silakan manfaat dulu. Bahkan kalau lembaga sekolah yang ingin menerapkan ini, kami beri gitu, kami kasih gitu. Media A3-nya kami kasih, silakan nggak usah beli. Ketika misalnya sekolahnya ada 2, kelasnya ada 2, ada 3, yang lainnya baru silakan beli. Yang 2 kelas lainnya silakan beli. Seperti itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak hanya dari perspektif membaca dan menulis Al-Quran, karena itu adalah kewajiban kita. Tapi yang lebih penting adalah misteri di balik kenakalan, kebodohan yang mungkin kita anggap sekarang ini melalui anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini, saat ini kita langkah kaki ke depan, terutama para guru, meyakini bahwa anak ini adalah semuanya spesial dengan kelebihannya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya langsung aja ya pertanyaannya, langsung aja ya. Berapa pertanyaan? 3. Kondisional saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagi peserta yang online, silakan kalaupun ingin bertanya, silakan untuk mengemukakan pertanyaannya saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ayah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya mempunyai guru kurang lebih 18 guru. Alhamdulillah 18 guru ya. Insya Allah Bu, kami siap kapanpun Ibu meminta waktunya, karena prioritas utama kami adalah Kamilah. Ketika ada permintaan Kamilah, jujur saja, ketika ada janji yang lain kami pasti menyimpan janji yang lain. Meskipun sebenarnya kami tidak ada bayaran di situ, kami tidak akan meminta apapun di situ, karena memang ini adalah peluang kami untuk membelajarkan ataupun ibadah kami. Insya Allah Bu, silakan. Pelaksanaannya hanya 2 jam kalau pelatihan, karena langsung ibu langsung seperti itu ke guru-gurunya. Bahkan untuk bulan ini juga kami 10 hari, selama 10 hari ada SPIT Aisyah yang meminta kami untuk menjadi pengajar, bukan pengajar ya, mengisi sanlat di sana pada anak-anak langsung selama 10 hari di bulan puasa nanti. Jadi insya Allah kalau masalah metode Kamilah kami tidak akan menanti-nantikan. Enggak Bu, kapan aja silakan. Tapi gini ya, selama ini kan guru-guru kami, guru-guru itu menggunakan metode IPRO. Bahkan buku referensi jadi sama IPRO-nya pun kami sudah banyak koleksinya, karena yang digunakan sehari-hari di tiap kelas itu buku IPRO ya. Itu kami ingin membuka juga wawasan guru dengan dipadukan dengan metode ini. Bisa kan? Kalau dari metode IKRO, saran saya ketika anak sudah jilid 1, 2, dan 3, saran saya memang dinolkan kembali ke jilid Kamilah 1. Kalau jilid 4 dan 5, kami sarankan ke jilid 2 kalau di metode Kamilah. Adanya di aplikasi Bu ya, kalau jilid-jilidnya itu adanya di aplikasi. 4 dan 5 ke jilid 2. Kalaupun jilid 6 di IKRO, kami sarankan langsung saja ke tahsin.
di jilid 3. Karena di jilid 3 ini sudah ketaksir ya. Tapi kalau mau kembali lagi ke jilid 2 itu tidak jadi masalah untuk memperdalam kembali tajwidnya misalnya. Kan kalau di sini dengan penjelasan. Kalau di buku-buku yang lain mungkin ada yang menjelaskan secara detail, ada juga yang tidak untuk tajwidnya. Itu mungkin Bu, insya Allah Bu, bisa kita paparkan melalui ini dulu, pemahaman dulu mengapa metode Kamila, lalu kita latih juga dulu seperti itu. Tapi penjelasannya tidak akan sepanjang yang ini. Kalau yang ini khusus, jadi ada beberapa kami juga menyediakan kalau yang sebentar ini, kalau yang cepat ini. Sebentar kita dengarkan dulu ada. Silakan ada lagi Bu. Pak. Kalaupun tidak ada, silakan nanti di grup agar bertanya saja, tidak usah sungkan. Grup itu adalah fasilitas bagaimana nanti apabila ada kendala, apabila ada kesalahan dan sebagainya, silakan komunikasikan. Karena kami sangat menyadari bahwa kami banyak sekali kekurangan dan ketika ada kelebihannya pun itu hanya kasih sayang Allah, kebanyakannya adalah kekurangan, kehilapan dan lain sebagainya. Maka kami akan sangat terbuka sekali ketika misalnya ada masukan, ada saran, baik yang mudah-mudahannya yang membangun dan bisa nantinya kami perbaiki untuk kedepannya. Ada kira-kira sebelum kami assalamualaikum, yang online ada tidak? Tidak ada. Sudah ya, berarti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.